Diduga ada kegiatan pertambangan ilegal bauksit di Tayan. Mitragalaksi.com, Sanggau, Kalimantan Barat. Adanya pertambangan di lokasi Kecamatan Tayan, tepatnya di Desa Lalang, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Berdasarkan dari keterangan masyarakat yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, kegiatan pertambangan ini masuk ke dalam dari Jalan Poros Trans Kalimantan sejauh 12 km. Aktivitas pertambangan bauksit di wilayah tersebut sudah lama dulunya, dan beberapa bulan muncul kembali. Bauksit yang di wilayah tersebut mempunyai kadar yang tinggi ungkapnya, sehingga perusahaan berbondong-bondong melakukan penggalian di daerah tersebut tanpa ada izin resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Jelas mereka ini hanya berdalih memegang izin, jika ada tunjukkan kepada kami, ungkapnya kepada awak media Mitra Galaksi. Menurut keterangan salah satu warga yang pernah melakukan kontrak kerja kepada perusahaan PT Aneka Tambang Mandiri untuk melakukan ritase angkutan bauksit dari lokasi ke dermaga Tayan, setelah dikerjakan ternyata upah angkut yang selama ini dijanjikan akan dibayarkan ternyata tidak dibayarkan, yaitu sebesar 170 juta rupiah, ungkapnya dengan nada kesal. Di tempat terpisah, pihak media dan LSM Galaksi akan berkoordinasi ke Dinas Pertambang dan Energi Kalbar di Pontianak. Apakah perizinan perusahaan yang melakukan pertambangan bauksit di wilayah tersebut sudah mempunyai izin resmi dari Kementerian ESDM di Jakarta, atau hanya akal-akalan pengusaha yang mengatakan sudah memiliki izin? Jika tidak ada ketentuan izin yang ditemukan, maka kami akan bekerja sama untuk melakukan koordinasi dan laporan di Dirkrimsus Polda Kalbar terkait kegiatan ilegal tambang bauksit yang ada di wilayah tersebut, ungkap Denny. Secara aturan perizinan tambang bauksit, pemberian izin usaha pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap pihak, badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati, Wali Kota sesuai kewenangannya. 1. Pemberian WIUP batuan. 2. Pemberian IUP batuan. 3. Pemberian IUP eksplorasi batuan. 4. Pemberian IUP operasi produksi batuan. Ketentuan pidana pelanggaran dalam UU Nomor 4 Tahun 2009. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Setiap orang atau pemegang IUP operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Menteri, Gubernur, atau Bupati, Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP. Ada sebanyak 262 izin tambang yang beroperasi di Provinsi Kalbar, hanya 2 yang melakukan reklamasi sisa galian, kata Sutarmiji di Pontianak, Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2019. Ulah para pemilik IUP, membuat Gubernur Kalbar, Sutarmiji, geram. Karena fakta di lapangan, hampir semua atau penutupan lubang bekas galian. Padahal, reklamasi adalah kewajiban perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang pertambangan mineral dan batu bara serta peraturan pemerintah tentang reklamasi dan pasca tambang. Masyarakat Kalbar menjadi korban dari tindakan melanggar aturan yang dilakukan perusahaan tambang. Mereka tak melakukan reklamasi, kita, masyarakat di Kalimantan Barat yang menanggung dampak buruk kerusakan ekosistem, kata Sutarmiji.
Pemegang izin usaha pertambangan atau IUP dan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta konsisten dengan adanya kewajiban pemegang IUPK existing untuk membangun fasilitas pemurnian atau smelter paling lambat tahun 2023. Ada sekitar 10 perusahaan tambang yang tersebar di sejumlah wilayah kabupaten di Kalimantan Barat ini dan telah mendapatkan izin kuota ekspor, tapi sudah bertahun-tahun belum menunjukkan keseriusan untuk membangun pabrik smelter yang telah diwajibkan oleh pemerintah pusat. Sebagian besar perusahaan tambang yang telah mendapatkan izin kuota ekspor bauksit di Kalimantan Barat, tidak serius membangun pabrik smelter di Kalimantan Barat. Sampai berita ini diturunkan kami akan terus berkoordinasi kepada instansi terkait, KLH, Gubernur Kalbar, Polda Kalbar, dan Kementerian ESDM Pusat dengan adanya kegiatan pertambangan bauksit ini di wilayah Tayan Kalimantan Barat. Tutup Deni.